satu tempat. Tempat yang indah. Tempat yang indah. Terus nikmatan. Kalau kamu anggap surga itu satu tempat, manusia memang selalu menginginkan bertempat pada ketempatan yang nyaman dengan prioritasnya pribadi mencapai kepada titik tempat. Tapi tidak mengetahui yang punya tempat. Pada penempatan ini hanya satu tempat. Tapi saya katakan, insya Allah surga bukan tempat yang Anda ketahui. Nah, maka sempitnya Anda itu tentang mengatakan surga itu tempat. Tempat apa yang kamu ketahui tentang surga? Kalau satu tempat berarti ada tempat di mana kami diciptakan dulu lalu dimasukkan ke surga itu. Seperti si Adam dan si Hawa diciptakan dan masukkan ke situ. Silakan Anda masuk surganya itu. Bahkan ciptaan silakan ciptakan apa? Masuk ke dalam tempat surganya iblis ya. Pimpinan kami pun akan masuk ke sananya. Lihat surganya iblis kan. Bersama-sama. Makanya surga itu apa menurut Anda? Surga adalah tempat yang indah, di mana kita tidak bisa membayangkan keindahan-keindahan itu. Itu tempat menurut Anda. Kalau ternyata besok ternyata bukan tempat. Berarti kalau Anda mengatakan bahwa Anda ingkar kepada Tuhan. Saya akan mempercayai bahwa surga itu adalah tempat idola Tuhan. Anda sekarang menempat di mana? Saya menempat di ciptaan Tuhan itu sendiri. Sekarang Anda menempat di mana? Kalau saya menempatkan di sini, saya ini menempatkan di tempatnya Tuhan menciptakan. Kalau manusia itu punya tempat, yaitu badan. Hidup ditempatkan pada badan, maka dikatakan alam dunia. Apakah Anda bukan itu badan? Ya sekarang Hawa itu juga badan. Makanya saya tanya, kamu itu menempat di mana? Saya menempat di bara api. Di bara api. Tidak berjasad kan Anda? Tidak, di bara api. Anda itu tidak tahu tentang tempat itu apa. Karena tidak punya tempat, maka dan itu akan saya buktikan nantinya. Anda sekarang punya hak tempat di mana? Saya tidak punya tempat. Lah makanya. Dan akhirnya nanti pun akan bertempat. Tidak seperti Anda manusia dengan sombongnya mengatakan bahwa Anda mempunyai tempat, lalu mempunyai tempat lagi. Itu adalah kesombongan yang contoh berarti. Yang punya hak sombong itu saya. Umpamanya surga itu. Saya yang punya hak sombong. Kalau surga itu tempat, maka bacaan-bacaan di dalam surga Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu umpama. Tempat berarti ada irama. Ada suara, ada yang bisa dinikmati, didengar, dirasa, dilihat, dan seterusnya. Anda sendiri tidak tahu sekarang Anda menempat di mana. Karena ini adalah tempat manusia semuanya. Anda memang serakah manusia. Memang serakah manusia. Saking serakahnya kamu harus saya tenggelamkan. Udah pantas ngobrol ini kayak. Tidak ada tempat. Jadi kalau ditanya tempatnya, ya penempatannya di mana? Kalau manusia punya tempat, jasad adalah penempatan Allah di mana Allah menempatkan hidup ini yang nantinya akan berdikari sendiri-sendiri. Selain Allah itu tidak satu dari kesatuan-kesatuan. Manusia adalah dari satu kesatuan, dari ornamen-ornamen ataupun dari dimensi nafsu, jiwa, cabang-cabang. Seperti kendaraan motor ada pentil sampai roda, sampai as dan seterusnya, maka terbentuklah namanya kendaraan. Nah kalau setan itu di mana? Boleh masuk? Pertanyaan itu yang harus bisa dijawab apa enggak? Anda menempat di mana? Saya. Iya. Saya. Iya. Saya tidak menempat. Tidak menempat. Enggak. Lalu tidak punya tempat. Nantinya punya. Nantinya. Lah kayak nantinya lah. Ya jelas nanti. Kalau tidak punya tempat. Saya menempat di. Berarti harapan Anda adalah punya tempat ya. Punya tempat. Kereket biyen yo. Kere itu apa? Miskin dari dulu karena tidak punya tempat dari dulu ya. Ini loh. Miskin itu apa? Tidak punya tempat. Anda tidak punya tempat. Tidak. Dari dulu. Tapi harapannya Anda punya tempat. Saya juga bisa menempat. Bisa menempat, tapi tidak punya tempat.
bisa menempati manusia itu bisa menempatkan. Padahal itu bukan tempat Anda. Tapi bisa menempat. Makanya Anda tidak punya tempat. Dan tempat sekarang adalah nunut. Tidak kita menempati manusia. Kan seperti itu loh. Makanya sama-sama. Akhirnya tempat itu ada pada manusia. Nah, makanya manusia adalah tempat. Manusia adalah tempat. Jadi kalau manusia adalah tempat kami, bila ada manusia yang masuk ke tempat yang indah itu berarti kami juga ikut ke sana. Enggak, besok ya tidak. Dipetil-petil. Ya ini suatu nikmat juga. Ini padi ya. Ya akan dipisahkan dari. Ya tidak akan dipisahkan bersama-sama sampai begatunya itu dipisah. Seperti manusia hidupnya itu keluar, dia akan berindividu masing-masing. Ya tidak. Nafsu amarah, lawamah. Itu tidak akan berpisah. Tidak akan berpisah. Saya kasih tahu ke kamu. Jangan dikasih tahu. Nggak perlu tahu. Lah ini yang kamu tempati selama ini, nafsu amarah, lawamah sufia dengan cabang-cabangan ini. Itu akan masuk ke dalam manusia itu sendiri. Di situ tempat. Kami akan masuk kepada amal-amal manusia itu sendiri yang akan dibawa, dan amal-amal yang selalu diamalkan oleh manusia karena emosi, ambisi. Itu jangan dibilangkan seperti itu. Amal-amal saya akan masuk ke situ dan lewat yang amarah, lawamah, sufia. Iya. Nanti kalau sudah berpisah masing-masing, masuknya ke tidak. Tidak, sama-sama. Enggak, tempat kamu itu memang di situ. Tidak. Kan? Bukan. Yaudah, kamu ngeyel orang apa-apa. Ya jelas, harus benar. Yang kayak gini. Manusia kan punya tempat ya. Ya. Manusia adalah tempat. Salah Anda. Manusia adalah tempat. Manusia adalah tempat dan manusia punya tempat alam dinamakan dunia ini. Iya kan? Lah Anda itu enggak punya tempat. Makanya dari awal iblis itu disuruh kamu di luar dulu, kamu bisa masuk kalau ada manusia yang mengamalkan dengan emosionalnya, ambisi untuk mengamalkan ini. Anda bisa menempat di sini dan ini tempat kamu, ya kan tidak keluar dari tempat ini. Ya tidak, tetap bersama-sama dengan kamu lah. Enggak, ini jangan dikelompokkan seperti itu. Ini pentil ya, akan dilepas dari tutupnya. Pentil bukanlah roda, karena roda bukanlah ban juga bukanlah as, laher juga bukanlah spion. Nanti akan dipisahkan masing-masing. Iya, akan dipisahkan masing-masing. Ini satu. Iya. Jadi kamu nggak ada apa-apanya ya? Nggak ada apa-apa. Ya seperti itulah. Saya kasih tahu kamu. Jangan betul, saya pergi saja lah. Ya, pembohongan. Ya, di mana penempatan Allah menempatkan posisi Rasulullah, selalu Rasulullah Assalamualaikum ya Nabi rahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu menempatkan umatnya di sisi Allah. Itu hebatnya junjungan kita dan bikin panas bagi iblis dan serta anak buahnya. Padahal mereka itu tidak punya tempat dari dulu. Sehingga tidak ada penempatan. Manusia adalah tempat untuk hidup ini. Tatkala ini hidup keluar akan merenco-merenco, berpisah satu-satunya, dan tempat itu tetap ditempati oleh si iblis dan ya boleh. Ada orang di pagi hari, kamu jelas tidak tahu hari itu hari apa lah ya, waktu yang cukup luar biasa itu Jumat. Pagi hari mandi, khalisotan dengan hati yang ketulusan, mandi di hari Jumat karena hormat di hari Jumat, maka rambutnya ini bercahaya, dan cahaya ini karena rambut itu seluruh badan akan bercahaya, dan si waktu itu akan menjumpainya. Waktu itu Anda tersinggung dengan kalimat ini. Apa yang ketersinggungan Anda? Nggak mungkin bohong kayak gitu ya.
Jelas penipuan. Tapi Anda melihat orang yang kayak gitu ya? Saya Terlihat. pura-pura nggak lihat. Tapi melihat itu ya, kejadian orang mandi kok kelihatannya ini manusia apa malaikat kayak gitu ya? Itu kalau orang melakukan seperti itu, bangsa kami itu nggak mau lihat, pergi semua. Oh, bangsa Anda pergi Ya semua. buat apa lihatnya seperti itu loh? Tapi kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ya kelihatan. Dalam penglihatan Anda itu apa? Orang Saya tidak pernah mau lihat. Lah ya kan penglihatan bukan harus dilihat. Penglihatan dan melihat itu jauh beda. Saya tidak bisa. Saya tidak membocorkan, tapi saya ngomong. Contoh, dia ngomong dia. Ya bercahaya. Setiap pori-porinya itu mengeluarkan cahaya. Iya. Bahkan ini semua. Jadi kami tidak bisa melihat pada waktu itu. Tidak bisa melihat sakang cahaya itu ya. Ya. Terus tatkala dia itu kelihatan bercahaya tidak kelihatan oleh Anda, berarti mengalahkan Anda sendirilah ya. Terus pertanyaannya adalah, Anda menempat selama ini di mana? Ya nggak ada tempat lah. Nggak ada tempat ya. Nggak ada tempat. Karena orang-orang yang melakukan seperti itu kami sudah pergi semua di orang itu. Paham? Paham banget. Dia sudah bangun, berarti kan kami tidak menempat. Iya. Jadi Anda tidak punya tempat di orang itu. Selama dia melakukan kegiatan itu dengan hati sama sananya. Ya, sampai hari Jumat berikutnya. Hari Jumat awal sampai Jumat kedua yaitu tidak tersedia tempat bagi Anda lah ya. Seandainya memaksa menempat. Ya mau, gosong lah. Marang sampai. Tidak mau lah ya. Gosong. Ya. Ya paham, akhirnya kita asik dengan fasilitas yang memang diberikan oleh Tuhan ke kita manusia. Pertama punya tempat. Kami juga punya tempat. Maka disuguhkan kalau Anda kepingin punya tempat yang lebih indah, namanya surga. Menurut Anda, surga itu tempat apa? Tempat hayalan. Hayalan. Itu tempat hayalan. Anda menghayal apa coba? Saya? Iya, bukan menghayal. Sudah dijelaskan bahwa nanti kita selesai menggoda manusia dengan izinnya, kita akan ditempatkan kembali ke surga yang dimana itu kita bisa menikmati keindahannya. Itu khayalannya. Bukan khayalan, cerita yang diberikan kepada kami. Oh, cuman cerita. Khayalan itu tidak akan sampai. Itu kan cerita. Bukankah khayalan itu pekerjaan Anda? Melamun, menghayal adalah pekerjaan Anda. Itu untuk membujuk manusia untuk menghayal. Iya. Enggak lah, sudah mau ngomong. Anda punya pekerjaan menghayal dan mengandai. Saya tidak menghayal. Saya nanti ditempatkan di surga. Anda kayak gitu. Anda memang kenyataan seperti itu. Ada mau mengingkari. Ada orang menghayal. Oh, itu kami. Itu kamu kan? Ya. Terus mengandai. Itu kami. Itu setan kan ya? Itu kami. Itu pekerjaan Anda ya? Ya. Jangan-jangan surga itu hayalan Anda? Tidak. Terus hayalan siapa? Ya hayalan saya juga ya. Aduh, sudah selesai, mau pergi saja. Anda tahu tempat itu enggak? Karena Anda sekarang tidak punya tempat. Tidak punya tempat. Mengetahui tempat itu apa menurut Anda? Tempat saja enggak punya. Tempat nanti. Sekarang saja Anda tidak tahu tempat itu. Karena kami tidak punya tempat dan nanti kami akan ditempatkan. Nanti. Tempat itu apa menurut Anda? Surga. Kalau orang tahu tempat, maka tahu ke tempatnya. Iya. Saya juga nanti yang kesana. Kamu tidak tahu tempat, maka khayalan saja. Berarti kami yang tidak punya tempat dan kami yang selalu tidak bertempat itu tidak akan ditempatkan, kecuali ditempatkan yang di mana kami akan berada seperti itu. Anda cuma butuh tempat tapi tidak punya tempat. Halo, Kring.
kami juga menempat di manusia. Itu kebutuhan Anda, tapi Anda tidak punya tempat. Kebutuhan manusia bagaimanapun kami tetap menempat di situ. Lah iya, itu kebutuhan Anda menempat. Iya. Tapi oleh manusia supaya diusir, jangan di sini. Diberitakan kami untuk mengusir Anda. Itu kan berarti bukan tempat Anda. Sudah selesai lah. Anda tidak tahu tempat bagaimana menginginkan tempat. Kami tahu tempat. Kalau manusia itu tahu punya tempat. Tempatnya surga di mana coba? Ya, saya lagi menempat. Maka ada tempat yang lebih. Hah? Ya tahu lah. Kalau orang tahu tempat, maka tahu tempat itu. Kalau tidak tahu tempat, ini dianggap satu tempat. Ini bukan tempat. Nah, ini bukan tempat. Ini bukan tempat. Dan Anda menempatkan. Anda menyuruh kami berpikir, setan kok berpikir ngarang sampean. Bagi saya. Silakan. Dor. Ya, gitu ya. Nanti dapat beberapa poin. Tatkala Rasulullah ditempatkan oleh Allah, maka Rasulullah menempatkan umatnya di sisi Allah. Itu luar biasanya perjuangan itu semuanya. Banyak sekali program yang Rasulullah programkan sampai beliau diangkat menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin di waktu Mi'raj. Rasulullah juga menempatkan umatnya sebagai syahid ataupun saksi dari keseluruhan umat-umat Nabi yang terdahulu. Jadi saksi bukan jadi menyaksikan. Jadi saksi beliau-beliau semuanya besok di akhirat. Jadi yang membenarkan ataupun yang menyalahkan itu juga umat Kanjeng Nabi. Ini bikin panas. Poin yang kedua adalah Jumat adalah hari spesial dari Allah, mubarakah teruntuk umat Rasulullah. Seperti hanya hari Senin untuk Nabi kita, untuk hari Minggu itu Nabiullah Isa, hari Sabtu adalah Nabiullah Musa, dan seterusnya ada pembagian-pembagian tertentu. Tapi Jumat bukan untuk Nabi, tapi untuk umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Poin yang ketiga itu setan iblis itu tidak punya tempat, terusir dari tempat, akhirnya menempat pada nafsu hawa manusia. Dan manusia disuruh oleh Allah untuk senantiasa di jalan Allah, untuk tidak tergelincir dalam bujuk rayu si setan. Kita ini masih di dunia, tidak usah fokus-fokus ataupun serius-serius dalam sesuatu sehingga lebih mudah untuk tidak membentuk unek-unek kedengkian, kesombongan, kerakusan, dan seterusnya. Anggap saja lah, rileks saja. Ini di dunia tidak nyata. Tempat ini hanya tempat singgah-singgah saja. Dan setan iblis tidak punya tempat, disuruh diusir pun berikutnya diusir pertama oleh Allah, menempat di Indonesia pun disuruh untuk diusir lagi. Tidak tahu tempat kok pingin menempat, maka itulah hayalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ala syafi'i wal witri wa tadakkum rabbana tabaraka subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.